Mati saat itu. Mati saat itu. Kita nggak boleh nyetak CD sendiri saat itu. Gitu. Jadi benar-benar tahun yang sulit sekali bagi Tapi seniman. kesadaran untuk independen udah ada saat itu? Sudah. Jadi aku sempat bikin tahun 96 apa ya. Album bersama Prabudi Dharma dan Gilang Ramadan, PIG. Judul albumnya Lost Forest. Gambar cover sendiri, cetak CD sendiri, jual direct sendiri. Dimarahin aku kiri kanan. Tapi siapa yang mau ngedarin musik kayak begitu juga? Gitu kan, orang musiknya avant-garde. Gitu, yang nggak ada marketnya bagi industri saat itu juga. Belum ada sosmed juga saat belum itu ada kan. sosmed. Harus kita sendiri yang gerakin untuk bisa mengkomunikasi musik ini gitu. So kita mulai ngejalanin, memang udah pelan-pelan saat itu gitu ya, dimarahin banyak pihak, tapi aku nggak merasa aku melanggar hukum saat itu karena ini kesenian gitu, ini bukan masalah industri, ini kesenian, ini sama aja lo nggak boleh gue ngelukis gitu, masa gue nggak boleh ngelukis gitu kan. Bagi aku music is harus mempunyai freedom seperti itu gitu saat itu ya. Dan ya alhamdulillah sekarang udah seperti itu semuanya. Mereka udah bisa, teman-teman seniman udah bisa berkarya sendiri di rumah. Layaknya pelukis-pelukis yang ada di rumah. Kemudian bisa menjual lukisannya sendiri. Gitu. Karena saat itu alat rekaman semuanya ada di mereka ya? Ada di mereka dan mahal. Alat-alat rekaman mahal. Untuk masuk studio akhirnya karena mahal kita harus masuk ke dalam, mereka punya rules dan gameplaynya mereka gitu. Jadi ya but it is how it is. Sekarang sudah beruntung sekali ya, anak-anak muda sekarang mereka bisa kayak anakku Eva udah bisa produce sendiri, udah bisa membuat tim sendiri, tim kerja sendiri, bisa membuat gimana karyanya, how dia mau mengkomunikasikan karyanya ke market yang udah ditentukan gitu. Yeah. Dan itu menurut aku sebuah kondisi yang sangat baik gitu untuk seniman. Dan akhirnya dari Eyeline itu yang Mas rasakan sekarang, karya-karya Mas Indra sendiri sudah organize dengan baik atau masih terus berlangsung? Alhamdulillah sekarang semua laguku dari yang dulu sampai sekarang sudah publisher udah balik lagi pindah ke aku sendiri. Which is buat aku itu adalah sebuah momen yang benar-benar aku tunggu-tunggu dan baru saja kan itu terjadinya tahun 2020 apa 21 gitu ya. Aku mendapatkan hak publishingnya kembali. Jadi sekarang lagi pelan-pelan mendata itu, supaya aku sendiri bisa punya database yang jelas, yang lengkap dan bisa diterusin sama anak-anakku. Karena itu kan bagaimanapun juga aset untuk anak cucumu gitu anak ya kan, cucu, benar. Dan itu yang drive terbesar Mas Indra ketika... Drive terbesar itu gitu, karena bagi aku gini, industri banyak peraturan-peraturan di industri yang di-drive berdasarkan oleh yang dilakukan, di-drive oleh businessman. Gitu. Jadi ada kepentingan bisnis di situ. Publisher misalnya. Aturan dibuat itu kan publisher aturannya dibuat oleh bukan dari di negara ini kan. Amerika mungkin yang pertama, dari luar ya. Setengah atau 50% goes to publisher. Itu apa itu? Aturan apa? Gitu kan. Kapitalis. Aturan apa coba kita? Terus di sini dibilang, oh ini benar, ini benar gitu. Harus seperti ini. Dibenar-benarkan ya, Mas? Dibenar-benarkan. Gitu. Sementara that's a middleman. Yang menurut aku bisa justru tidak mensejahterakan musisi. Apalagi zaman sekarang, di mana semuanya sudah harus transparan, sudah akuntabel, sudah real time. Gitu. Kita bisa lihat hari ini viewer kita berapa, besok viewer kita berapa. Artinya itu semuanya sudah
budayanya, termonitor dengan baik, ya. budayanya adalah kita sudah bisa memonitor segala hal in real time. Jadi dan bisa direct semuanya, kan bisa dilakukan sendiri, ya. Teman-teman yang menjual karyanya ke streaming platform dengan berhubungan langsung dengan agregator, itu mereka sudah bisa memonitor semuanya. Nah, menurut aku it goes with everything. Publisher juga dong. Kita nggak butuh publisher, kita bisa self-publish sebenarnya. Iya kan. Kemudian kalau itu bisa di-cut, itu bagus menurut aku. Berarti middleman-nya satu di-cut, hilang gitu. Dan hal-hal lain, banyak middleman yang menurut aku mengatasnamakan karya musik dan untuk kesejahteraan seniman sebenarnya. Iya. Dan masuk ke kantong sendiri. Dipertanyakan. Siapa nih? Dan itu Mas Indra sudah mengalami fase itu ya? Aku sudah mengalami fase di mana aku merasa hutan belantara tadi itu ya? Hutan belantara, merasa dirugikan, merasa yang what is this gitu ya, dengan ada kontrak seumur hidup gitu ya. Cepat dapat nggak Mas kontrak seumur hidup? Sempat. Dan itu sekarang sudah berhasil dimitigasi? Udah. Bisa cerita nggak sih Mas proses mitigasi sampai akhirnya terselamatkan? Gue penasaran, mungkin bisa jadi inspirasi. Mungkin terselamatkannya karena kalau kita memberikan hak kepada seseorang, berarti kapan saja kita bisa menarik kembali hak tersebut. Jadi justifikasinya itu? Iya. Dan itu di fight sama Mas Indra? Yes. Gitu. Kan kita yang memberi kuasa. Kita memberikan hak. Lo kelola musik aku ya. Ya. Kalau kita bisa melakukan itu, kita bisa melakukan sebaliknya. Lo udah cukup ya mengelola hak gue, lo balik ke gue ya. Nah itu saat itu aku nggak ngerti bahwa itu sebenarnya bisa ditarik. Iya. Dan akhirnya setelah ditarik, ada kesadaran itu, ada perjuangan itu, pasti nggak mungkin serta-merta dikasih dong. Iya. Pasti kan ada proses panjangnya. Ada proses lagi. Bisa diceritain itu Mas. Ada paling ya mungkin yang bisa di-share deh gitu, supaya teman-teman bisa semangat juga untuk memperjuangkan hak-haknya ke mereka. Sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan yang tadi aku sampaikan bahwa seseorang yang memberikan haknya kepada kuasa itu bisa menariknya at any time, itu kan ada undang-undangnya. Ya selama itu bisa disertakan dalam penyampaiannya, aku rasa nggak ada alasan lain kecuali memang mereka harus memberikannya. Tapi proses memberikannya it takes time. Karena kan mereka udah kadung jualan ke sana sini. Kan kita udah kasih kuasa. Jadi mereka mungkin udah jualan di platform mana, di mana. Nah ini yang nanti butuh waktu gitu untuk mensinkronkannya. Sampai sekarang pun masih terus bergulir gitu. Ada beberapa lagu-laguku, lu masih ada di situ sih gitu. Nah, itu masih pelan-pelan. Iya. Gitu. Dan energi itu kan bukan energi yang kecil ya Mas, untuk mendapatkan kesadaran, mendapatkan hak gitu ya. Itu kan bukan energi yang dibutuhkan, itu energinya besar gitu. Besar banget. Tadi Mas Indra sudah bilang kalau memang buat anak cucu jadi drive terbesarnya, dan melihat kondisi saat ini gitu ya ke teman-teman, kemarin nih belum lama rame-rame gitu ya meributkan pelarangan lah, itu hak gua dan segala macam. Dan akhirnya di sini terlihat bahwa knowledge dari musisinya sendiri atau komposernya sendiri juga beragam nih Mas. Benar. Gitu kan, juga dinamis banget gitu. Ini mereka sebenarnya mana sih yang harus bisa dilihat gitu?